Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast 404 Page Not Found yang dipersembahkan oleh Engage Media. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema Deal-dealan kebenaran, ekonomi politik di balik cek fakta. Bersama saya, Deborah Tanya. Di era digital yang penuh dengan informasi dan berita yang berlimpah, disinformasi jadi ancaman nyata bagi masyarakat. Cek fakta muncul sebagai salah satu solusi untuk memerangi disinformasi dan memastikan masyarakat mendapat informasi yang akurat. Namun, seiring berkembangnya pengetahuan publik tentang sumber informasi, muncul pertanyaan tentang politik cek fakta. Apakah cek fakta benar-benar senjata ampuh untuk melawan disinformasi? Atau sebenarnya program cek fakta lebih bermanfaat untuk membantu merespons problem yang dihadapi industri media dan organisasi cek fakta? Lalu bagaimana memastikan organisasi cek fakta bekerja secara transparan dan juga akuntabel? Lebih jauh kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita. Ada Mas Pradipta Perasidi, Koordinator Program Hak Digital dan Riset Engage Media, dan juga Direktur Program Remo TV, Mas Muhammad Haikal. Di episode lalu, kita membahas penelitian dari Mas Justito Adiprasetyo dan timnya tentang sulitnya mengukur efektivitas dari fact-checking di Indonesia dan faktor bias individu dalam melakukan fact-checking. Hari ini, kita akan membahas penelitian Mas Pradipta Rasidi atau Mas Adip bersama dengan Engage Media tentang The Moral and Political Economy of Fact-Checking, yang juga mengkritisi fact-checking dari sudut pandang antropologi dan ekonomi. Nah, mungkin Mas Adip bisa dijelaskan latar belakangnya, apa yang jadi pemicu awalnya? Apa pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian Mas Adip ini? Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Deborah. Jadi mungkin cerita sedikit. Jadi ini awalnya sebenarnya berasal dari pengalaman riset saya sebelumnya. Saya itu dulu lama meneliti soal buzzer politik, influence operations, dan disinformasi dari tahun 2016 waktu Pilkada Jakarta. Jadi waktu saya riset dulu, saya banyak wawancara buzzer, saya fieldwork sama buzzer di kantornya, saya amatin kerja mereka sehari-hari, cara mereka terlibat di kampanye medsos, cara mereka memahami hoax, apa makna kerja ini, dan sebagainya. Nah, dari situ saya jadi penasaran sebetulnya. Ternyata mereka yang sering disebut sebagai produsen hoax ini sebenarnya banyak bermain di gray area. Misalnya ada beberapa akun yang mungkin beberapa kita juga sudah tahu, itu senang posting teori konspirasi atau spekulasi politik, atau beberapa menyebutnya sebagai informasi A1. Itu saya sempat tulis juga bersama Dr. Yatun dari Universitas Amsterdam dan Gita Elsitra dari Waseda University, judulnya Peddling Secrecy in Climate of Distrust. Jadi yang menarik dari temuan-temuan riset sebelumnya itu adalah ternyata nggak melulu yang kita sebut sebagai hoax ini bisa kita tarik secara jelas salah dan benarnya. Jadi nggak hitam putih. Nah, kemudian ini yang kemudian bikin saya tertarik untuk melihat cara disinformasi sebenarnya didefinisikan oleh masyarakat sipil. Jadi kalau misalnya di Amerika itu banyak sekali istilahnya, ada fake news, kemudian ada misinformasi yang sekarang kita juga adaptasi. Tapi di Indonesia itu punya payung besar yang namanya hoax. Jadi dari zaman internet awal dulu 2000-an awal itu kita sudah punya istilah namanya no fake hoax, ada ungkapan itu kan ya. Nah, jadi akhirnya dengan pengalaman itu saya pengen coba memahami gimana sih cara kerjanya fact checker. Sebagaimana kita waktu itu saya mencoba memahami buzzer. Jadi saya mencoba mencari tahu gimana sih fact checker memproblematisasi masalah ini. Gimana merespons isu hoax dan isu disinformasi. Jadi di Engage ini saya sama tim kecil, ada saya, kemudian ada penasehat penelitiannya Mas Aryo Danusiri dari UI. Kemudian ada beberapa asisten peneliti yang bantu di lapangan dan di analisis media sosialnya. Jadi kita di tim pakai metodenya ethnographic fieldwork, turlab, karena basic saya dan basicnya Mas Arya juga antropologi. Jadi kita juga pengen menangkap secara lebih dalam keseharian fact checker itu kayak gimana sih, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan fact checking, kesulitannya apa, bagaimana mereka mempermasalahkan isu ini. Kemudian tentunya dengan wawancara mendalam, social media analysis juga, dan kemudian ada juga textual analysis. Saya waktu itu kita mulai prelim tahun 2023, Juli, Agustus, kemudian
lebih dalam lagi ketika sudah masuk periode pemilu uh, dari Oktober sampai Maret, dan kita lihat juga residu-residunya setelah itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu backgroundnya, Pak Deborah. Oke, Mas Adib, di tahun 2016 juga konsep post-truth nih terpilih sebagai Word of the Year oleh Kamus Oxford. Konsep ini sering jadi argumen kenapa kita butuh yang namanya fact-checking, apalagi sejak Filipina dijuluki sebagai patient zero disinformation di Asia Tenggara. Platform media sosial seperti Meta bahkan mendanai inisiatif fact-checking dan upaya lain untuk melawan hoax. Mas, untuk riset moral and political economy of fact-checking ini justru mengkritik konsep post-truth dan menyebutkan adanya salah kaprah tentang pemahaman soal disinformasi. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Adib, gimana sih hubungannya dengan temuan di penelitian ini? Oke, makasih Mbak Deborah. Nah, ini mungkin salah satu hal atau mungkin hal utama yang ingin kita pertanyakan di penelitian ini ya, dan juga menjadi pijakan dasarnya, bahwa sebetulnya fakta itu dan proses cek fakta itu bukan sesuatu yang straightforward, bukan sesuatu yang fakta ada di situ, ada teronggok aja terus kita bisa ambil begitu aja. Jadi kita beranggapan bahwa, dan kita juga menemukan bahwa ternyata fakta dan proses fact checking ini adalah suatu proses yang berdasarkan konsensus sosial. Mungkin saya mulai dulu dari konsep post-truth. Jadi saya itu dan Mas Aryo dan tim mencoba mengkritik konsep post-truth ini ya, bahwa karena post-truth ini kan beranggapan bagaimana fakta objektif hari ini sudah tidak lagi didengar, bukti ilmiah dipinggirkan, karena orang-orang lari ke emosi dan kepercayaan individu dan menjadi tidak rasional dan sebagainya. Dan post-truth kemudian juga banyak dikaitkan dengan fenomena matinya kepakaran, itu death of the expert, yang melihat bahwa ya sekarang semua orang bisa jadi pakar. Nah, tapi menurut kita, saya dan Mas Ari dan di tim juga ini cukup problematik karena konsep post-truth ini agak-agak, kalau boleh dibilang agak naif, karena dia sendiri bias dengan asumsi yang sangat modernis, yang memandang rasionalitas secara sangat tinggi, seakan-akan rasionalitas itu hanya ada tunggal dan logikanya logika modern. Dan riset-riset lain juga melihat bahwa sebenarnya yang kita sering advokasikan, critical thinking, literasi digital, jadi upaya-upaya untuk membuat individu menjadi rasional itu sebenarnya adalah sebuah praktek yang dia tidak inherent, jadi tidak begitu diajarkan, langsung nempel dan akan terus dipraktikkan seterusnya, tapi merupakan sebuah praktik yang sangat kontekstual practice. Jadi kadang-kadang dia bisa dipakai, kadang-kadang bisa nggak dipakai. Malah di riset yang lain, misalnya ada riset melampaui literasi digital, waktu Pilkada 2017 itu, justru orang-orang memakai skill literasi digital mereka untuk menyusun teori konspirasi. Waktu itu teori konspirasi adalah Anies mau mendirikan khilafah. Nah, dan yang paling penting juga bahwa post-truth itu bermasalah karena mengasumsikan bahwa produksi fakta ilmiah itu, yang tadi saya bilang, objektif dan value free. Jadi saya di sini dan Mas Aryo juga berangkat dari pijakan antropolog dan filsuf namanya Bruno Latour, yang melihat bahwa fakta-fakta ilmiah itu adalah konstruksi sosial. Jadi tulisan Latour melihat kalau yang namanya penelitian ilmiah itu yang memproduksi apa yang kita sebut sebagai pengetahuan ilmiah itu tidak pernah benar-benar objektif dan value free seperti yang biasa kita anggap. Alih-alih dia dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat sosial. Bahkan bisa dibilang ini sudah dimulai dari pertanyaan penelitian ketika kita mendesain research design. Misalnya paling mudah mungkin contohnya adalah siapa sih yang membiayai penelitian ini? Seperti apa sih background-nya si peneliti? Misalnya dalam kasus Indonesia mungkin contoh paling gampang adalah kasus lumpur panas yang menimpa Sidoarjo tahun 2006 atau lumpur Lapindo. Apakah itu bencana alam atau itu akibat pengoboran yang dilakukan oleh Lapindo, perusahaan Bakri? Itu kan penelitian-penelitian yang melihat bahwa oh ini sebenarnya bencana alam, itu kan bisa jadi dibiayai oleh orang-orang yang tidak kepentingan dengan Lapindo. Atau misalnya penelitian lain terkait industri rokok. Nah, approach seperti ini juga yang kemudian kita pakai di riset moral and political economy fact-checking ini. Dan bahwa selama ini kita mengasumsikan seakan-akan fakta itu straightforward, bisa dipungut begitu saja, bisa diambil begitu saja, dan tinggal menunggu diungkap oleh fact-checker, itu ternyata pada kenyataannya setelah kita melakukan riset beberapa bulan itu, apa yang kita bisa bilang sebagai fakta dan bisa dicek fakta itu seringkali nggak straightforward. Seringkali dikonstruksi oleh tadi ya proses-proses sosial, kepakaran individu fact-checkernya, editorial policy, dan ekonomi platform. Jadi bagaimana platform itu mengaruhi proses fact-checking juga. Kemudian tentunya juga ada faktor-faktor
teknologi, dalam artian alat apa sih yang dipakai. Misalnya saya mungkin ambil contoh kasus waktu debat Capres kemarin. Ini yang kita temukan di lapangan. Jadi waktu itu Prabowo sempat bilang bahwa di Kementerian Pertahanan kita itu sudah menyusun kebijakan dengan terbuka. Kita sudah mengundang masyarakat. Nah kemudian fact checker berdebat, berdiskusi. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh Prabowo sebagai terbuka ini? Apakah mengundang masyarakat sipil untuk duduk datang ketika ada formulasi kebijakan itu terbuka, atau sebenarnya ada standar-standar lain yang bisa dipakai untuk menyebut bahwa ini udah qualified belum, ini udah termasuk sebagai partisipasi publik belum. Nah itu kan sebuah proses-proses yang sebenarnya berdasarkan diskusi ya, berdasarkan konteks-konteks sosial, negosiasi. Menurut fact checker A begini, menurut editor B begini, dan itu bukan sesuatu yang ya ada di lapangan, ada angkanya, terus yaudah ini kita sajikan begitu saja apa adanya. Dan bahkan ketika ada angkanya pun tetap ada perdebatan. Kayak waktu itu juga, ini lagi-lagi dari temuan riset di lapangan, waktu itu sempat ada di debat Capres ketika terjadi pembicaraan soal luas lahan dan deforestasi. Waktu itu diangkat oleh Ganjar. Nah, dia mengutip data luas lahan dan data area hutan. Nah, itu kemudian itu kan juga sebuah data angka seakan-akan ini objektif nih, ini tidak bisa diperdebatkan lagi nih. Yang kita cukup periksa aja datanya kata Ganjar apa, kemudian data sebenarnya bagaimana. Tapi kemudian kan pada kenyataannya data itu bisa dipertanyakan lagi. Sebenarnya data area hutan yang dipakai itu data siapa? Bagaimana metodologinya? Apakah KLHK, apakah BPS, atau Greenpeace, atau WALHI? Dan beberapa organisasi fact checker itu punya struktur prioritas data yang berbeda. Jadi ada beberapa fact checker yang pakai data dari instansi publik dulu nih harus kita prioritaskan, kalau nggak ada baru kita cari bawah. Tapi ada juga yang memprioritaskan enggak, kita harus pakai data dari NGO, bahwa karena NGO ini lebih objektif. Nah itu akhirnya kan menunjukkan bahwa adanya struktur data yang berbeda, adanya ideologi data yang berbeda, itu menunjukkan bahwa ternyata fact checking itu nggak straightforward itu, nggak seobjektif itu juga. Dan ada lagi juga masalah keterbatasan alat. Waktu itu sempat ada kasus ada rekaman Prabowo marah-marah. Nah kan ini sudah ramai AI ya sekarang. Jadi beberapa fact checker melihat, ya udah kita tes aja ini berarti apakah ini bikinan AI atau bukan. Pakailah beberapa fact checker pakai alat untuk mendeteksi apakah rekaman itu adalah rekaman bikinan AI atau bukan. Dan menurut alat, menariknya ternyata ini adalah AI. Tapi kemudian ada beberapa lain yang melihat kayaknya enggak nih. Jadi si jurnalis ini punya pengalaman panjang meliput Prabowo, berita-berita terkait Prabowo dan follow the trail Prabowo, follow campaign trail. Dan dia merasa ini kayaknya otentik karena dari tone-nya, dari cara Prabowo bicara itu ini seperti Prabowo yang saya pernah dengar. Akhirnya dia telusuri lah, dan ternyata terbukti bahwa ini rekaman beneran dari meeting Prabowo yang salah satu meeting dia dengan bawahannya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya ketika ada faktor-faktor teknologi, faktor-faktor alat, ketika alat itu justru malah jadi misleading, dan di situ butuh hunch, butuh kepekaan editorial, butuh pengalaman jurnalistik yang sebenarnya itu kan sangat-sangat sosial ya, yang tidak bisa kita serta-merta bilang bahwa ya fact checking itu straightforward, tinggal kita cari aja buktinya dan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kurang lebih seperti itu sih dari temuan riset dan kritik terhadap konsep postur ini. Nah, Mas Adip, salah satu cerita menarik dari penelitian Mas Adip adalah juga tentang kerjasama dengan platform. Ada kasus ketika fact checker ini harus kejar kuota konten cek fakta bulanan karena dikejar oleh platform. Apa yang di fact check pun menyesuaikan yang diminta oleh si platform. Mungkin Mas Adip bisa menceritakan lebih lanjut tentang hal ini, gimana platform media sosial secara umum memengaruhi proses fact checking. Baik. Terima kasih Mbak Deborah. Jadi fact checker di Indonesia dan banyak di negara lain juga kan menjalin kerjasama dengan platform-platform seperti Meta dan Google. Karena memang nggak bisa dimungkiri bahwa platform itu salah satu pemberi dana yang cukup besar di program fact checking hari ini. Jadi
fact checker ini untuk membantu operasional mereka sehari-hari, mereka dapat dashboard di platform. Jadi bisa memantau ada konten apa aja sih yang tersebar di, misalnya Meta kasih dashboard buat Facebook. Jadi udah lewat dashboard ini, mereka fact checker bisa monitoring, oh ini informasi yang lagi beredar, oh ini konten yang lagi beredar. Nah, konten-konten itu di flag sama Meta, untuk kasus dashboardnya Meta ya, itu dikasih urutan mana yang prioritas, mana yang bukan. Dan ini jadi suatu hal yang harus diperiksa oleh fact checker. Nah, menariknya untuk memberikan insentif bagi fact checker, jadi platform Meta ini memberikan kuota bulanan. Jadi mereka harus memproduksi 40 konten cek fakta yang terkait dengan informasi yang beredar di platformnya Meta. Dan tiap konten yang berhasil diverifikasi oleh tim fact checker, tiap konten yang diproduksi oleh konten cek fakta yang diproduksi oleh tim fact checker itu dapat insentif dari Meta, dapat honor sekian $. Dan ini honor ini masuk ke dalam operasional sehari-hari fact checker. Nah, jadi itu yang menarik. Jadi karena fact checker ini jadi harus menyeimbangkan mana sih yang menurut mereka penting dan mana yang menurut platform penting. Salah satu kasus yang menarik itu ketika di lapangan kemarin adalah kasus Israel-Palestina. Jadi ketika ramai kasus konflik Israel-Palestina yang Oktober itu Meta ternyata memberikan prioritas terhadap, tolong ini diprioritaskan semua konten yang terkait Israel dan Palestina. Dan bahkan ada beberapa konten yang sebenarnya di luar cakupan Indonesia tetap dikasih juga untuk diverifikasi oleh fact checker Indonesia. Nah, itu kan akhirnya kemudian jadi hal yang harus diseimbangkan. Oh, apakah ini sesuai dengan agenda editorial tim fact checking pada saat itu? Karena saat itu kan konteksnya juga lagi pemilu ya. Nah, tapi karena ini didrive oleh insentif dari platform, akhirnya ya itu jadi salah satu hal juga yang mempengaruhi konten mana sih yang harus kita seleksi, yang harus kita periksa bulan ini atau minggu ini atau hari ini. Dan ini juga bikin masalah karena insentif ini juga membuat karena kan tidak setiap bulan selalu ada ramai disinformasi ya, walaupun kita sering dengar info bahwa disinformasi itu banyak banget di Indonesia, menyebar lebih cepat dan sebagainya. Tapi ternyata pada kenyataannya ketika saya turlap sehari-hari itu juga fact checker tidak selalu menemukan konten-konten disinformasi yang mereka yang sebanyak itu. Bahkan kadang-kadang berulang konten, jadi ini udah di fact checking kemarin, jadi nggak bisa kita bikin lagi kontennya. Slow hoax day gitu lah kurang lebih. Nah, akhirnya karena ada kuota yang harus dikejar, mereka pun kadang-kadang memverifikasi konten-konten yang parodi. Jadi sebenarnya kita juga tahu ini bukan hoax, tapi ya udah kita verifikasi aja supaya bisa ngejar kuota bulanan. Dan di sini saya tidak terlalu menyalahkan teman-teman media dan fact checkers, karena pertama konteksnya adalah kalau dari argumen kita, lembaga First Draft itu yang jadi acuan fact checker dunia itu juga memfasilitasi itu karena mereka membuat kategori yang jadi salah satu kategori mis atau disinformasi menurut First Draft itu adalah ada satir dan parodi, dan itu nggak jelas deskriptornya apa selama ini nggak ada intention untuk harm, tapi sebenarnya satir dan parodi. Jadi sebenarnya ini kan sangat positivistik ya bahwa bicara soal intention. Gimana cara kita baca intention? Jadi karena definisi yang luas ini akhirnya apapun bisa masuk ke satir dan parodi. Dan kedua, ini juga masalah dari platform. Jadi sebenarnya disinformasi ini kan baik masalahnya dari platform, karena pertama platform itu melahirkan struktur informasi yang nggak equal, yang tidak setara. Dia melahirkan memungkinkan adanya influencer, karena konten-konten yang disajikan di timeline itu kan konten-konten dengan engagement yang tinggi. Dan ada tulisan saya yang lain dengan Mas Tony Rudiansyah dari UI soal brand buzzers and discipline bodies. Itu kita membahas bahwa sebenarnya influencer ini hanya gamify logika-logika platform aja, dan kemampuannya mereka adalah kemampuan mengkultivasi audiens yang setia yang bisa mendengar. Dan industri buzzer ini kan sebenarnya lahir dari logika platform and drive engagement seperti ini. Begitu juga dan disinformasi. Di sisi lain ada juga masalah gimana hari ini berita harus bersaing dengan kreator konten, YouTuber, influencer, yang sebenarnya mereka hanya screenshot judul-judul berita yang sudah dibikin oleh media, kemudian mereka posting sendiri di medsos mereka. Dan karena kemampuan influencer untuk mendrive audience, akhirnya orang-orang pun bergumul di situ. Padahal yang bikin berita kan jurnalis dengan standar jurnalistik, dengan training yang panjang,
Tapi karena influencers lebih bisa drive audience, lebih bisa drive engagement, selalu ada pembaca yang setia, akhirnya ya semua akhirnya dimakan oleh influencer, oleh content creator. Dan Reuters juga sempat publish soal rendahnya trust orang Indonesia terhadap media, hanya 39%, dan mereka banyak yang flocking dan banyak yang mendengar ke influencer. Dan belum lagi ini terjadi dalam konteks ceruk iklan yang udah dimakan oleh platform. Dan ini yang jadi concern oleh banyak fact checker, bahwa fact checker itu ketika di lapangan mereka banyak bertanya gimana biar kita bisa, konten-konten kita bisa dibaca oleh orang luas. Selalu ada pertanyaan, bagaimana membuat konten fact checking yang menarik versus bagaimana membuat konten fact checking yang penting. Kadang-kadang akhirnya jadi ada media yang bikin konten-konten fact checking yang lebih sensasional, yang dianggap ini bisa lebih nge-drive traffic nih. Misalnya kayak waktu soal Prabowo tadi, apakah memang kebijakan Kemenhan itu melibatkan publik, ada partisipasi publik di situ. Itu kalah dengan topik-topik seperti apakah Jokowi betul presiden pertama yang ke Papua, yang sifatnya lebih ke heroisme ketokohan, karena dianggapnya lebih menarik dan orang-orang akan lebih baca dan akan lebih berdebat, akan lebih drive engagement di media sosial. Dan yang saya bilang adalah bahwa sebenarnya ini masalahnya berakar dari platform media sosial itu sendiri. Dan di Engage Media kita juga lagi ada program soal platform accountability, terutama di emerging technology yang lead ada teman saya Mbak Debbie Christine yang kita maukan sebenarnya di sini adalah gimana harusnya di sini platform media sosial punya tanggung jawab juga di situ untuk memitigasi masalah-masalah yang mereka buat sendiri. Tapi dalam kasus disinformasi, ya yang dilihat platform ya hanya dua, bahwa satu mereka pakai AI moderation dan AI shadow banning yang sebenarnya sering ngaco juga karena banyak konten-konten dan akun-akun yang kejaring yang kena removal dan suspend dan sulit sekali untuk appeal. Dan kedua akhirnya mereka jadi outsource ke fact checkers lokal ya, dan semuanya benar-benar dibebanin ke mereka dengan insentif yang seperti itu, struktur insentif seperti itu. Sebenarnya resource fact checker juga terbatas. Baik, Mas Haikal, merujuk ke penelitian yang Mas Adib bahas bersama timnya gitu, apa sih dampak jangka pendek dan jangka panjang dari komersialisasi proses cek fakta nih terhadap independensi lembaga cek fakta dan kualitas informasi yang disampaikan ke publik? Ya, mungkin sebelum itu aku nanggapin beberapa hal tadi, ada cukup banyak sebenarnya yang disampaikan sama Mas Adib ya. Yang pertama, kita memang harus menyadari bahwa cek fakta itu punya limitasi. Limitasinya gimana? Jadi kita harus sangat spesifik nih membedakan cek fakta dengan cek opini. Ketika misalnya, sejauh yang saya pahami memang cek fakta itu limitnya pada fakta dalam pengertian misalnya ketika ada demonstrasi massal ya gitu. Terus panitia demonstrasi bilang bahwa kami mendatangkan 1.000 orang. Nah, apakah itu fakta yang benar? Itu bisa diukur tuh. Itu fakta gitu. Tapi kalau contoh tadi misalnya yang disampaikan Mas Adib soal apakah Kementerian Kemenkumham telah terbuka mengadopsi masukan dari publik, itu memang problematik tuh. Itu agak susah tuh ya masuknya. Dalam pengertian terbuka itu ukurannya akan sangat banyak gitu. Nah, makanya dia agak opinionated. Nah, tentu aja yang bisa diukur itu kalau misalnya ada berapa kali pertemuan dengan wakil masyarakat ketika kebijakan dibuat dan sebagainya. Nah, di titik ini disinformasi itu memang bermainnya bukan di 1-2 fakta, tapi dia membuat hubungan-hubungan antara fakta tapi dijahit dengan istilahnya manipulasi atau kebohongan lah gitu. Misalnya gini, angka kemiskinan di Indonesia naik, dia mengacu pada data BPS tahun sekian gitu. Terus ini menyebabkan misalnya banyak anak putus sekolah. Anak putus sekolah datanya akurat. Lalu kemiskinan naik, datanya akurat dari lembaga yang bisa dipercaya, let's say gitu ya gitu. Tapi hubungannya itu sebenarnya nggak ada. Itu kemudian dipakai untuk memainkan misalnya menjatuhkan politisi tertentu gitu ya. Nah, di titik ini
apa yang bisa dicek fakta tuh? Susah kan, maksudnya si faktanya benar gitu. Nah, opininya. Nah, di titik itu memang itu adalah challenge-nya gitu. Challenge dari cek fakta. Nah, apakah kemudian cek fakta itu relevan atau tidak relevan begitu ya? Kalau menurut saya masih relevan. Memang sejauh riset yang saya lihat gitu, paling utama relevansinya pada misinformasi. Pada misinformasi maksudnya apa? Eh, Ketika orang percaya bahwa kulit buah manggis itu bisa menyembuhkan kanker, itu kan mungkin bukan kerja buzzer ya, bukan kerja terorganisir untuk ini. Nah, ketika dicek fakta, temuannya menemukan bahwa orang yang percaya itu setelah melihat informasi yang lebih akurat dari para fact checker, itu dari skala 1 sampai 5 itu 0,59 mereka akan berubah opininya, kemungkinannya ya 0,59 ya, atau kira-kira 20% lah kemungkinannya gitu, hampir 10 sampai 20%. Nah, di disinformasi emang butuh sesuatu yang lain. Artinya apa? Karena disinformasi itu berkaitan sama psikologi. Kalau kita sudah ngefans sama satu politisi tertentu atau pada ideologi tertentu, ketika kita mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai apa yang kita percaya, itu seringkali susah untuk masuk. Itu yang kemudian dibilang echo chamber lah, bias confirmation lah, dan seterusnya gitu. So itu part yang pertama. Part yang kedua adalah bagaimana dengan independensi cek fakta ketika kita berhadapan dengan apakah bisa sepenuhnya objektif lembaga cek fakta. Menurut saya susah ya. Dalam pengertian apa? Bahwa eh, lepas dari ekonomi politik atau apapun, kita kan tahu bahwa misalnya gini, apa yang kita baca, apa yang kita tonton hari ini, itu kan ditentukan oleh algoritma yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Kalau saya buka laptop saya, buka YouTube saya hari ini, bandingkan dengan Mas Adib, pasti beda tuh playlistnya. Karena saya punya preferensi, Mas Adib punya preferensi. Nah, dari situ aja akan susah untuk kemudian menentukan mana yang objektif. Artinya, saya pasti punya preferensi. Itu dari sisi individu yang melakukan cek fakta gitu. Lalu dari sisi organisasi, ya itu juga nggak bisa sepenuhnya independen. Misalnya satu media A punya fokus pada ekonomi, satu media B pada fokus pada politik. Ada banyak aspek lah dari organisasi media dalam menentukan mana yang menurut mereka itu disinformasi yang paling penting untuk dihandle gitu kan. Dari sudut misalnya relasi dengan platform dan apa namanya ya relasi dengan platform ketika kerjasama gitu ya, seperti yang dibilang Mas Adi. Misalnya ada isu Palestina dan Israel, ini kayaknya harus jadi prioritas, atau misalnya ada isu Rohingya, ini harus jadi prioritas gitu. Nah, tapi apakah ini adalah masalah yang harus kita khawatirkan? Menurut saya enggak juga gitu. Enggak juga dalam pengertian gini. Saya justru ingin setiap media ataupun siapapun organisasi yang melakukan cek fakta itu berangkat dari concern masing-masing. Dari concern masing-masing artinya apa? Misalnya, kalau kita emang peduli pada organisasi yang peduli pada anak, ya udah kita ngebahas tentang informasi kesehatan anak dan sebagainya, nggak apa-apa. Jangan memaksakan objectivity menurut saya pada setiap organisasi agar ngebahas semua, karena agak susah, kayaknya agak susah gitu. Di satu sisi, misalnya terkait dengan platform, ya itulah pentingnya kenapa kita butuh transparansi. Idealnya kerjasama semacam ini itu punya laporan publiknya, punya akuntability-nya. Dalam pengertian misalnya satu organisasi bekerja sama dengan platform, ada berapa disinformasi atau misinformasi yang mereka
verifikasi dalam 1 bulan, apa aja hasilnya dan sebagainya. Ini harusnya jadi bagian dari kerja publik. Di situ yang saya pikir penting, karena gini, saya rasa akan susah juga membayangkan kerja cek fakta tanpa dukungan ekonomi. Nah, kalau memang kita pengen sepenuhnya independen, itu kan artinya si organisasi itu harus generating ekonomi sendiri ya gitu. Nah, di situasi seperti sekarang, ketika apakah itu rasional gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus pikirkan bersama-sama gitu. Terus apakah solusinya pemerintah yang mensupport itu? Tapi saya malah lebih ragu lagi ya kalau pemerintah, dengan konteks misalnya kita melihat bagaimana tekanan pemerintah ke platform dalam kasus-kasus yang kita lihat belakangan ini ya, misalnya X mengumumkan bahwa mereka harus men-take down beberapa akun ataupun postingan karena dianggap melanggar ketentuan Kominfo dan seterusnya. Jadi ini memang apa ya, kita masuk ke wilayah yang agak sulit dalam pengertian saya rasa bahkan bukan hanya Indonesia, dunia pun masih mencari jawabannya. Kira-kira itu sih. Baik, Mas Haikal, bagaimana transformasi digital mengubah media di Indonesia? Apakah pembahasan dalam penelitian Mas Adib termasuk dalam perubahan ini, Mas Haikal? Iya. Ya, dalam pengertian gini, kita sama-sama tahu bahwa cek fakta itu kan menjadi relevan bagi media ketika media hari ini itu mengalami tantangan akibat dari digitalisasi yang masif ya. Bahwa semua orang sekarang punya akses ke informasi tanpa harus mengandalkan media gitu. Dalam pengertian kita sama-sama tahu sekarang ada kecelakaan depan rumah, seseorang bisa mengambil foto dan membuat posting di sosial media gitu. Artinya informasi source-nya tuh banyak, tidak hanya dari pers. Nah, situasi ini kan menciptakan kegamangan karena pers kayak kehilangan eksklusivitas mereka gitu. Nah, di saat yang bersamaan ketika banjir informasi, akses informasi meluas, bersamaan itu kan ikut juga disinformasi, hoax dan sebagainya. Karena setiap orang bisa menulis beritanya, nggak ada filter ya gitu. Nggak semua orang cukup genuine menulis apa adanya atau sebagainya gitu. Nah, ini kan kemudian membuat pertanyaan, untuk membuat media tetap hidup, orang harus diedukasi agar bisa membedakan mana informasi berkualitas dengan informasi yang tidak berkualitas. Dalam konteks inilah, media jadi merasa bahwa cek fakta itu ruang untuk mereka meliterasi itu, untuk membuat mereka tetap punya reputasi. Kenapa? Karena di sosial media tuh postingan seseorang di Instagram tentang kecelakaan di depan rumah, kualitasnya tuh dianggap sama dengan misalnya liputan mengenai kecelakaan. To some degree memang ada PR dalam pengertian apa? Ketika media kita masih bertahan dengan pola jurnalisme fakta yang cuma 5W 1H, memang akhirnya kadang-kadang jadi nggak terlalu beda gitu. Paling informasinya lebih lengkap aja. Kalau di postingan masyarakat cuman ada korban berapa, tapi kalau di postingan media ada keterangan polisi misalnya mengenai bagaimana kecelakaan terjadi dan sebagainya. Nah, di sisi ini kayaknya saya menduga teman-teman media masuk ke wilayah cek fakta itu sebenarnya untuk meminimalisir, untuk membuat tadi perbedaan tadi, beda loh apa yang kami produksi dengan apa yang informasi yang sembarang di sosial media gitu. Nah, dalam konteks itu sih aku ngelihatnya. Ya, karena sekarang juga banyak media-media sosial yang menampilkan berita, istilahnya kalau misalnya ada kata-kata viral tuh masyarakat langsung tertarik gitu ya. Belum tentu itu beritanya adalah fakta. Banyak gitu kan ya Mas Adib dan Mas Haikal. Mas Haikal juga banyak melakukan penelitian nih, salah satunya tentang lumpuh dalam cengkraman cukong, televisi dan pemberitaan UU Cipta Kerja.
yang menyebutkan televisi terbukti menghilangkan suara kritis terhadap produk legislasi paling bermasalah kita karena pengaruh koalisi pemimpin media dengan penguasa. Ya. Ini membuat sulit untuk menemukan mana nih media yang demokratis. Nah, mungkin Mas Haikal bisa dijelaskan gimana Mas melihat media yang harusnya memberikan fakta dan juga data kepada masyarakat, namun ternodai dengan kepentingan penguasa dan mereka yang punya dana. Gimana sih peran platform media sosial dalam lanskap ini, bisa dijelaskan? Iya. Jadi kalau kita bicara media yang kita sebut tradisional itu kan kayak TV, koran gitu ya. Ini kan udah seperti, jadi risetku tuh sebenarnya memetakan pemberitaan di media-media online yang terafiliasi dengan grup-grup besar atau media-media yang istilahnya legacy. Legacy itu dulunya itu media konvensional, tapi sekarang punya sayap juga di digital gitu. Nah, riset itu ngelihat waktu demo UU Cipta Kerja rame gitu ya, itu bagaimana sih framing pemberitaan mereka gitu, dan kami petakan kebanyakan media-media ini berpihak pada pemerintah dalam UU Cipta Kerja. Hal ini kelihatan dari beritanya, dan kedua kami buktikan dari beberapa konglomerat media yang medianya itu jadi corong pemerintah, itu tuh masuk dalam tim yang dibentuk sama presiden untuk ngebahas UU Cipta Kerja gitu. Itu kelihatan dari ownernya Berita Satu, aku lupa namanya siapa gitu ya. Itu bagian dari tim itu gitu. Jadi memang mereka yang termasuk ngerancang UU Cipta Kerja. Nah, ini adalah problem umum dalam konteks bukan benar ya, tapi ini sering terjadi gitu dalam konteks media massa gitu. Kenapa? Karena kepemilikan media itu seringkali bertaut dengan politik gitu. Nah, dalam konteks ini apa hubungannya dengan platform media sosial ya, atau media baru gitu. Nah, di situasi di mana media konvensional ini semakin tercekik oleh pendekatan ekonomi politik dalam hubungannya dengan pemerintah atau dengan korporasi gitu ya, media sosial tuh ngasih angin segar dalam pengertian ada peluang nih bagi organisasi seperti Remote TV, Engage Media, ketika suara kami itu tidak diberi ruang di media mainstream, kami setidaknya bisa menggunakan media sosial kami untuk bekerja. Nah, tapi di sisi yang lain, media sosial juga sama halnya seperti media konvensional, meski dia itu lebih punya degree kebebasan yang lebih luas, tapi ada platform yang menentukan bagaimana cara mainnya. Cara mainnya itu artinya apa? Misalnya, apa sih yang di algoritma seperti apa yang akan membuat sebuah konten menjadi viral gitu. Kita sama-sama tahu gitu. Di Instagram misalnya, ambil contoh, ketika kita banyak menggunakan teks, sangat sulit untuk kita menjadi viral. Instagram itu lebih mengutamakan foto dan caption yang pendek. Nah, organisasi seperti kami, Mbak, pusat studi kayak Remote TV, pusat studi seperti Engage Media, itu akan lebih banyak teks. Nah, kadang-kadang kita nggak diuntungkan nih sama pola-pola ini gitu. Belum lagi jangan dibilang nggak ada censorship, ada juga censorship gitu. Tadi Adit menyinggung soal Palestina dan Israel. Kita sama-sama tahu di luar, dan saya curiga di sini juga beberapa platform media sosial itu membuat istilahnya shadow ban atau di-ban, tapi kita nggak tahu kita di-ban terhadap konten-konten pro-Palestina. Itu yang misalnya secara subjektif aja, saya membandingkan ketika saya ngepost tentang konflik Israel-Palestina dengan saya ngepost hal yang lain, itu beda engagementnya. Makanya beberapa organisasi seperti Amnesty International menuduh platform-platform ini melakukan shadow ban. Nah, ini tantangan yang lain gitu. Mas Adib dan juga Mas Haikal, kita juga ingin tahu nih sebenarnya kalau dari Mas Adib dan Mas Haikal, apa sih
masukannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga kita sebagai masyarakat untuk memerangi disinformasi dengan efektif. Ke Mas Adib dulu, kemudian ke Mas Haikal. Oke, makasih Mbak Deborah. Kalau dari saya, mungkin saya setuju dengan Mas Haikal bahwa sebenarnya pemerintah di sini nggak terlalu bisa ditempatkan dalam posisi memerangi disinformasi ya. Kominfo sendiri setahu saya punya departemen atau divisi, saya kurang tahu sebutannya, tapi yang dia banyak menghandle soal cek fakta juga. Tapi memang sedikit masalahnya adalah pertama dia nggak ada metodologinya, nggak jelas, tiba-tiba langsung ada konten apa di label ini hoax. Bahkan kadang-kadang konten-konten parodi seperti misalnya ada meme Ricardo Milos diedit pakai jaket PDIP, itu pun di label hoax. Waktu juga ada penelitian soal buzzer dilabel oleh Kominfo sebagai hoax. Itu problematik sekali. Dan di kasus Omnibus Law juga sempat ada salah satu masa aksi yang ditangkap karena menyebarkan draft lama Omnibus Law, itu dilabel sebagai hoax juga oleh Kominfo. Jadi cukup problematik sekali. Belum lagi kalau sudah menyinggung masalah take down konten ya. Jadi itu pertama soal pemerintah. Saya sih tidak terlalu berharap ada banyak peran pemerintah di situ. Kedua, kalau dari cara problematisasi disinformasi, itu mungkin yang barangkali bisa kita reorientasi bahwa banyak juga penelitian yang sudah mulai melihat bahwa sebenarnya di luar faktor-faktor individu itu banyak hal yang perlu kita perhatikan juga, karena sejauh ini kan banyak effort disinformasi, ya mungkin juga karena masalah resource ya, itu sangat bertumpu pada literasi digital, pembangunan critical thinking, yang mana sebenarnya juga cukup penting, tetap penting juga, tapi barangkali tidak bisa jadi garda depan atau spearheading effort ini. Karena tadi saya sempat mengutip juga penelitian yang bilang bahwa critical thinking itu bukan suatu, literasi digital dan critical thinking bukan suatu hal yang begitu sudah diajarin maka akan inherent, tapi sesuatu hal yang sangat-sangat context based, bisa dipraktekkan, bisa tidak, tergantung konteksnya. Bahkan dalam konteks-konteks tertentu, seperti di kasus di Indonesia tadi saat Pilkada Jakarta, justru orang-orang menggunakan skill literasi digitalnya untuk menyusun teori konspirasi. Seperti waktu di kasus Pilkada Jakarta itu, orang-orang memilah-milah konten-konten yang ini kayaknya gejala-gejala kebangkitan kekhalifahan Islam, yang mana sebenarnya itu hanya rumor, hanya gambar-gambar sekelebat-sekelebat, gambar-gambar orang berjubah putih lagi parade, video-video seperti itu. Yang mana sebetulnya kalau ada tulisan menarik dari saya lupa, kalau nggak salah Patricia Spire yang nulis bahwa sebenarnya karena di Indonesia itu kita selalu dalam kebutaan informasi, pemerintah tidak transparan, semuanya itu opak, dan kita juga melihat banyak sekali kan rumor-rumor politik, rumor-rumor kesehatan saat COVID juga, dan selama pemerintahan Jokowi dan sebelumnya juga. Akhirnya orang itu terbiasa reading between the lines. Justru orang Indonesia kadang-kadang bisa jadi sangat terlalu kritikal terhadap sesuatu, jadi akhirnya itu malah membuat orang menyusun teori konspirasi. Jadi alih-alih critical thinking dan literasi digital diharapkan untuk melawan disinformasi, malah dia justru bisa mengkultivasi rumor, teori konspirasi dan sebagainya. Mungkin itu aja kalau yang perlu dipertimbangkan kalau menurut saya. Baik, Mas Haikal, dilanjutkan. Iya. Bagaimana melawan disinformasi berat ini memang. Jadi ini effortnya harus banyak. Yang tentu aja yang pertama adalah education ya gitu. Jadi sama seperti Mas Adib, aku nggak setuju negara masuk dalam konteks ngecap mana yang disinformasi, mana yang enggak. Kita nggak butuh stempel negara, tapi negara harus masuk ketika ngomongin pendidikan. Sampai hari ini kita belum punya pendidikan, mata pelajaran mengenai literasi. Yang ada itu pelajaran tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi.
Jadi teknologi informasi dan komunikasi selalu didekati sebagai persoalan komunikasi itu selalu didekati sebagai persoalan teknologi. Ini masalah. Padahal ada nilai dalam informasi, ada nilai dalam komunikasi. Nah, ini yang nggak pernah kita discuss gitu. Dan harusnya ini masuk sejak awal dalam pendidikan dasar kita. Yang lainnya adalah ya kita coba untuk memperkuat masyarakat sipil ya, dalam pengertian harusnya keterlibatan untuk mengkonter disinformasi itu kita lakukan bersama sebagai masyarakat sipil. Tugasnya pemerintah dan politisi sebenarnya jangan bikin ribet aja. Jangan bikin ribet dalam pengertian jangan bikin hoax, kan hoaxnya seringkali datang dari sana. Itu yang jadi persoalan. Artinya perkuat pendidikan ya. Jadilah politisi yang beradab. Syukur-syukur bisa support masyarakat sipil. Kira-kira itu sih. Baik. Kalau dari Mas Adib dan juga Mas Haikal, ada nggak sih sebenarnya keniscayaan media dan organisasi cek fakta di Indonesia nih kerja secara transparan, akuntabel, bebas dari bias dan kepentingan politik dan juga ekonomi? Mas Adib? Transparan dan akuntabel, iya penting. Mungkin kalau soal bias, kalau saya mungkin mikirnya bahwa justru ya proses cek fakta ini atau dalam proses media secara umum ya jangan dipaksa objektif, dan sebaiknya juga dalam diskursus publik itu tidak perlu dibiasakan bahwa ya media itu harus objektif, bahwa justru kalau saya pikir yang perlu di-highlight adalah ya ini adalah sebuah proses sosial, bahwa sebenarnya cek fakta dalam proses media pun itu dibentuk oleh individu-individu, oleh kebijakan editorial, oleh proses-proses sosial lain ya yang mana sebenarnya bisa sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Saya kembali ke kebijakan Bruno Latour tadi ya, bahwa sebenarnya bahkan scientific facts aja, fakta-fakta ilmiah yang kita selalu anggap sebagai distant, fallacy free itu juga sangat dibentuk sekali oleh proses-proses sosial, dan saya kira itu aja sih harusnya yang orang lebih aware bahwa ya tidak perlu ada pretensi value free-nya, yang penting transparan dan akuntabilitasnya saja. Oke, baik, kalau dari Mas Haikal gimana dengan pertanyaan yang tadi? Juga sekalian closing statement dari Mas Haikal ya, kemudian nanti closing statement oleh Mas Adib. Oke, ya jadi sejauh yang saya lihat sih sebenarnya mungkin rumusannya harus disederhanakan. Jadi sebenarnya apakah ada yang independen dan independen atau apa istilahnya tadi objektif. Sebenarnya tinggal gini aja, diturunin apa tolak ukurnya. Misalnya membuat laporan bulanan atau tahunan, mengungkap dananya dari mana secara publik ya gitu. Nah, saya kira kalau itu bisa dilakukan aja udah cukup baik gitu. Udah cukup baik. Dan sejauh yang saya tahu beberapa organisasi cek fakta melakukan itu sih gitu. Cuma apakah laporannya tersebar dengan baik atau enggak, itu yang saya kira masih perlu dikerjakan dengan lebih baik lagi gitu. Nah, terakhir statement saya adalah bahwa ya seperti yang saya bilang di awal, bahwa cek fakta itu bisa membantu kita, dan kita harus tahu di mana limitnya, karena tidak semua bisa diselesaikan oleh cek fakta. Kayak tadi, disinformasi itu sangat sulit ya begitu. Sangat sulit karena membutuhkan bagasi orang yang mengurainya. Butuh orang tahu, karena misalnya gini, saya mungkin ngerti sedikit tentang politik, banyak tentang media, tapi nggak ngerti tentang kesehatan. Saya sendiri bisa jadi korban disinformasi kesehatan tuh, karena saya nggak bisa mengurai hubungan-hubungan antara data yang dimanipulasi itu. Nah, karena itu tetap kita perlu untuk merujuk pada lembaga yang bisa kita percaya. Artinya, saya nggak percaya bahwa upaya kita untuk melawan disinformasi itu harus menjadi anarki. Pasti tetap akan ada otoritas di beberapa tempat. Dalam pengertian otoritas tuh, ya kita harus nanya ke dokter ketika ada hoax tentang vaksin. Kayaknya saya nggak ngerti tuh hoaxnya akan kayak gimana gitu. Nah, dalam konteks inilah kita butuh
lembaga-lembaga otoritatif itu. Nah, tapi tetap kita sadari juga bahwa bukan tanpa kritik. Nah, upaya risetnya Mas Adib dan teman-teman Engage Media menurut saya baik karena dia membuat kita terjaga. Hati-hati bahwa posisi cek fakta itu bukan posisi yang posisi yang selalu objektif karena mereka punya tadi limitasi tadi itu ya. Tapi ini tidak mengurangi bahwa mereka relevan dan penting. Itu Mbak dari saya. Baik, ke Mas Adib silakan closing statement-nya. Ya, mungkin beda-beda Mas Haikal karena ya kurang lebih sama. Tapi supaya nggak mengulang, mungkin saya ingin menekankan bahwa tadi ya bahwa cek fakta adalah bukan proses yang objektif. Jadi mungkin itu ya bahwa kadang-kadang kita terjebak dalam dikotomi bahwa untuk ada value, untuk jadi sesuatu yang kredibel itu harus objektif. Kita harus netral, quote and quote, harus rasional. Nilai-nilai istilah-istilah seperti itu kan itu seringkali jadi sesuatu yang seakan-akan kalau sudah memenuhi standar-standar itu menjadi sesuatu yang ultimate. Tapi justru kalau saya pikir ya kita lihat saja bahwa ya ini kan sebuah, ya ini kan kita tidak bicara tidak mengukur tanah, itu bukan sesuatu yang sangat-sangat eksak bahwa ya ini dibentuk oleh konstruksi manusia orang-orang. Jadi harusnya proses-proses sosial itu yang lebih di-highlight. Juga pentingnya membangun trust terhadap media saya pikir, dan meskipun literasi digital tetap penting, saya kira di sini seharusnya menurut saya itu tidak dibebankan ke masyarakat. Misalnya kalau terutama dari pemerintah sering menyalahkan, ini karena masyarakatnya kurang literasi, kurang berpendidikan. Ya kita harus lihat apa sih faktor-faktor yang lebih struktural yang mengenable hal itu. Ya kurang lebih itu aja kalau dari saya. Baik, Mas Adib dan juga Mas Haikal, terima kasih sekali untuk waktunya sudah ngobrol bareng dengan podcast 404 Page Not Found yang tema kita hari ini deal-dealan kebenaran ekonomi politik di balik cek fakta. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak podcast hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan ide dan masukan, kirim ke email podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast 404 Page Not Found. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau melalui platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam.